Sekarang kita masuk di subbab 1.8, yaitu tombol-tombol toggle yang letaknya ada di bagian bawah papan komen. Ya, yang pertama itu adalah snap mode. Snap mode. Bila snap mode tidak aktif, pergerakan kursor kita itu smooth, halus. Ya, seperti ini. Nah, sekarang bila kita aktifkan, ya kursor kita patah-patah sesuai titik-titik yang sudah ditentukan, misalkan 10-10, 50-50. Nah, saya bisa dibilang hampir tidak pernah menggunakan karena ya nggak enak kursor dibatasi bergeraknya seperti ini. Saya matikan. Kemudian yang ini grid. Nah, ini ada titik-titik semu ya, yang bilangannya bisa diatur. Ini juga jarang sekali digunakan. Kemudian ortho. Mode ortho, bila kita berikan perintah lain, dia hanya bisa bergerak ke 4 mata angin, yaitu ke kanan, ke timur, ke atas, utara, ke kiri, ke barat, dan ke bawah, ke selatan. Kita klik, jadi tidak bisa diagonal, hanya bisa proyeksi lurus aja. Ya. Kemudian saudara tirinya yaitu polar tracking. Kenapa sih sebut polar tracking sebagai saudara tiri? Karena kalau bila diaktifkan salah satu, yang lain pasti mati, jadi nggak mau jalan sama-sama. Nah, ini kita bisa miring dan bila kita dengan kelipatan tertentu, maka ada garis bantu, misalkan 0, 45, 90, 135. Nah, artinya ini kelipatan dari 45. Kita bisa men-setting ulang sesuai dengan sudut istimewa yang kita perlukan. Caranya di polar ini diklik kanan, kita pilih rilis sudut berapa yang akan kita gunakan. Misalkan kita switch ke 30. Maka 0, kemudian 30, 60, 90, 120 dan seterusnya. Gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah objek snap. Dengan adanya objek snap ini, kita dapat mengunci suatu objek, suatu titik dengan tepat. Ada endpoint, ada midpoint, nilai tengah, ya. Kemudian ada persilangan, intersect, dan macam-macam. Anggotanya kita bisa setting. Nah, di sini ada yang dicentang, ada yang tidak. Ini ada banyak titik snap pengunci pembantu kita. Snap nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan sendiri. Kemudian sekarang itu objek snap tracking. Ini saya akhiri dulu. Objek snap tracking itu adalah kita mengambil suatu jarak dari titik tertentu. Syarat agar objek snap tracking ini berjalan yaitu adalah objek snap trackingnya sendiri, kemudian objek snap. Nah, dua tombol ini harus aktif karena titik acuan yang digunakan itu ditangkap dengan snap permanen. Misalkan saya ingin menggambar lingkaran yang titik pusatnya ada di atas titik ini sejauh ya katakanlah 100. Maka saya beri perintah circle C spasi ya. Kemudian ini didiamkan di outrack ya. Kasih jaraknya berapa? 100. Nah, jadi dari pusat ke sini kemudian ke sini itu jaraknya 100. Itu namanya outrack. Outrack bisa dibawa ke arah atas, kanan, kiri, atau bawah, ataupun ke arah dimana polar tracking ini berlaku yang sedang berjalan. Nah, saya ulang cara outrack karena outrack akan sangat sering kita gunakan, jadi kuasailah dengan sebaik-baiknya. Ya, saya kasih perintah circle. Jadi ada perintah mau menggambar apa, perintah drawing, C spasi. Pilih titik acuan yang akan digunakan, diamkan sesaat tanpa diklik. Ingat, tanpa diklik.
lalu bawa ke arah dimana kita ingin mengambil jarak, apakah ke kanan, maka itu ada garis bantu, pastikan ada garis bantunya. Apakah mau ke atas, ataukah mau ke kiri, ataukah mau ke bawah, silahkan ya. Misalkan saya ambil ke kiri, saya ketik 200. Nah, maka saya sudah meletakkan titik pusat lingkaran sejauh 200 dari titik ini tadi. Ini circle-nya saya klik, kita ukur kembali. Nah, 200 jaraknya. Itu outrack. Kemudian ini yang berikutnya setelah outrack itu adalah dinamik UCS. Nah, UCS itu digunakan ketika menggambar 3 dimensi. UCS sangat penting, bahkan bisa dibilang vital untuk dapat menguasai penggambaran dalam 3 dimensi. Nah, dinamik UCS ini sangat berguna untuk mengurangi ya tanda kutip kesulitan dalam mengoperasikan UCS. UCS itu seperti apa? Nah, di sini di UCS icon sedang mati, saya gantikan dengan on. Nah, ini adalah WCS, World Coordinate System. Kapan dia disebut UCS? Kalau dia berpindah posisi dari ini. Misalkan saya ganti UCS OR, klik di sini. Nah, lihat tanda plusnya udah hilang. Nah, ini sudah disebut UCS. Atau saya ubah lagi dengan UCS, X-nya saya putar. Nah, seperti ini. Jadi dirubah-rubah. Disebut UCS, User Coordinate System, sistem koordinat pengguna. Kita user, drafter sebagai pengguna. Nah, nanti di pembahasan 3 dimensi akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian selanjutnya itu adalah dynamic input. Kalau ini kita aktifkan, ya, bila kita menggambar sebuah garis, nah, maka akan banyak informasi yang muncul. Nah, ya, mulai dari panjangnya, kemudian sudutnya, ya, sudutnya juga, ya betul, itu. Nah, tapi bila kita menggunakan garis yang pendek, dia itu menuhin apa lokasi di mana kita menggambar, jadi seperti mengganggu. Jadi kalau saya pribadi, saya kurang suka, jadi saya matikan. Dynamic input saya gunakan manakala ya untuk mengetahui panjang suatu ataupun beberapa bahkan banyak dari garis ataupun objek lainnya, ya. Misalkan ini ada garis ini, saya pilih, nah, tanpa perintah apapun. Kemudian ini saya klik, nah, ya maaf tidak diklik, hanya didiamkan saja. Nah, itu akan muncul panjangnya dan sudutnya. Kita klik di sini, maka ada 2 titik, yaitu yang horizontal yang dan diagonal yang menampilkan jarak dan sudut. Ini, nah, jadi saya bisa dijadikan sebagai pengganti distan untuk mengetahui panjang dari garis-garis ini. Itu saya gunakan dynamic input pada saat seperti itu. Saya matikan karena defaultnya tidak digunakan, UCS juga. Kemudian ini tebal garis. Tebal garis pada saat menggunakan meja gambar, nah seperti ini ya, meja gambar, kita menggunakan pena teknik yang saya kenal itu Rotring sama Rapido. Nah, pada AutoCAD tebal tipis garis kita bisa gunakan di sini. Nah, ya, di sini ada beberapa, bahkan banyak pilihan, mulai dari yang tipis 00 sampai yang tebal 211. Kita coba misalkan 03. Kemudian di sini kita ganti 05. Tapi ternyata di sini belum tampil tebal tipisnya. Nah, untuk menampilkannya kita klik toggle line width. Nah, sekarang ketampil di sini lebih tebal. Namun
tebal di sini adalah tebal yang semu. Maksudnya semu itu jangan jadikan patokan mutlak. Jadi tebal ini bukan mutlak sebesar 0,3, ini sebesar 0,5. Sebab dengan perubahan resolusi layar, nah misalkan seperti ini, lihat, kelihatan satu garis saja, padahal kalau kita zoom jadi 2 garis. Nah, jadi hati-hati di situ. Jadi kita menampilkan show line weight itu hendak memberitahu di mana sudah terjadi penebalan. Kalau sudah, matikan lagi. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian di mana tampil tebal itu secara mutlak yang hakiki, yaitu pada saat pencetakan. Nah, di print out setelah kita cetak baru itu pure murni, yaitu nilai-nilai yang kita masukkan, 03 ya 03, 05 05 dan seterusnya. Kemudian di sini quick properties. Nah, quick properties ini kalau kita klik dari suatu objek, nah di sini akan muncul properti singkat dari objek yang kita pilih. Ya. Misalkan juga polyline. Nah, di sini kasih tahu polyline. Cuman fitur ini cukup berat ya. Kalau memang komputernya dirasa memberatkan, lebih baik dimatikan saja ya. Nah, di sini kita bisa mengganti-ganti. Misalkan saja kita mau ganti layarnya mau kemana, misalkan ke 0 ya, seperti itu ya. Oke, selesai.